Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing dan mempraktikkan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda atau multiple choice di platform Google Classroom. Mari langsung kita buka browser dari perangkat kita. Kemudian kita ketikkan pada pencarian Google Classroom. Kita enter. Kita pilih yang paling atas, lalu kita diarahkan untuk masuk ke Google Classroom. Silakan kita pilih kelas mana yang akan kita buat soal pilihan ganda. Misalnya di kelas yang akan ujian tengah semester, misalnya bahasa Arab. Nah, lalu kita klik tugas kelas di bagian sebelah atas yang ini. Lalu klik buat. Nah, kita klik di sini tugas kuis. Lalu beri judul untuk tugas yang pilihan ganda ini. Tugas apa ini? Misalnya ini adalah UTS seperti yang saya sebutkan tadi. Kita bisa tulis UTS Bahasa Arab. Di bawahnya untuk petunjuk opsional ya. Kita bisa isi di sini jawablah pertanyaan dengan memilih itu kan salah satu jawaban yang tepat dan benar. Nah ini. Lanjut sekarang kita akan membuat soal pilihan gandanya. Kita klik blank quiz. Nah, langsung diarahkan ke tampilan seperti ini. Kita buat dulu untuk judulnya ya. Kita hapus yang blank quiz, kita ganti ujian tengah semester Bahasa Arab. Nah, kita bisa copy saja judul ini. Caranya blok, lalu klik kanan, copy, dan kita pastekan di bagian pojok kiri atas seperti ini. Lanjut membuat pertanyaan. Ini kita ganti untitled question ini dengan pertanyaan pilihan ganda. Nah, sebaiknya kita siapkan dulu pertanyaan pilihan gandanya ini di file Word. Nanti kita tinggal copy dan pastekan di bagian ini ya, sehingga kita tidak perlu ketik satu-satu lagi. Di bagian sebelah kanannya ini ada tanda panah. Kita di sini pilihnya pilihan ganda. Lalu option 1 ini adalah untuk jawaban yang A atau jawaban pertama pilihannya ya. Misalnya kita tulis di sini, kita bisa beri pilihannya sampai 4 misalnya ya. Setelah kita buat semuanya, kalau untuk nambah kita klik tambahkan opsi ya di bagian bawahnya. Nah, seperti ini sudah 4 pilihan. Kita cukupkan 4 saja. Jika ingin menambah lagi bisa saja klik tambah opsi. Cukup 4, kita klik wajib isi, kemudian kunci jawaban. Kita kasih poin untuk yang benar 100 ya. Seandainya benar jawaban ini cukup 10 saja deh. Kemudian untuk jawabannya benar kita klik di sini. Lalu klik selesai. Untuk soal nomor 2, pertanyaan kedua kita tinggal klik salin saja gambar ini. Nah, nanti kita cukup mengubah pertanyaannya saja. Untuk setting yang lain sudah kita atur tadi ya. Kita ubah pertanyaan dan pilihan jawaban. Nah, silakan kita hapus ini dan kita ganti ke pertanyaan yang lainnya. Setelah kita ganti pertanyaan, kita langsung ganti juga untuk pilihan jawabannya. Mulai dari pilihan jawaban pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Untuk kunci jawabannya juga kita ubah ya, karena ini sudah beda pertanyaannya. Kita klik pada kunci jawaban, kita klik jawaban yang benar. Untuk poinnya sudah kita atur tadi, tidak perlu lagi kita atur. Nah, klik selesai. Nah, begitu juga untuk pertanyaan yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ya. Caranya sama saja. Oke, ini saya sudah berhasil membuat banyak pertanyaan ya di sini. Sekarang kita belum membuat identitas ya. Ini bisa di bagian pertama tadi atau setelah buat pertanyaan seperti ini. Kita klik deskripsi formulir, lalu kita klik gambar tambah, tambahkan pertanyaan. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa pilih jawabannya nanti jawaban singkat. Yang di sini bukan pertanyaan, namun kita ingin identitas ya. Kita tulis nama. Lalu kita beri wajib diisi
kunci jawabannya tidak kita perlukan ya, kita tidak perlukan kunci jawaban, tidak perlu poinnya, biar mereka isi sendiri nama mereka nanti, lalu klik selesai. Begitu juga kita klik salin untuk identitas berikutnya. Nah, ini salin gambarnya. Lalu kita ganti nama ini misalnya Nim ya, setelah nama Nim. Lalu berikutnya langsung klik salin lagi, duplikat ya. Nah, di sini apalagi kira-kira misalnya prodi garis miring semester. Oke, kelas. Nah, jika masih ingin, kita bisa klik salin lagi jika ada data lain. Namun jika sudah cukup, ya sudah ini, kita bisa atur untuk langsung judul soal berikutnya. Kita klik tulisan T besar ini ya, 2 buah T. Judul tanpa judul ini kita ganti ke soal UTS Bahasa Arab. Nah, di bagian bawahnya deskripsi bisa kita tulis, pilihlah salah satu jawaban yang tepat dan benar. Nah, ini oke. Sudah ya, identitas sudah ada, pertanyaan juga sudah. Lanjut, kita akan mengatur setting berikutnya. Klik setelan, lalu kita pilih segera setelah setiap pengiriman. Oke, ini sudah. Kita lewati beberapa bagian ini, langsung ke nilai poin pertanyaan default. Ini 20, kita ganti sesuai yang tadi 10 poin. Kemudian di bagian jawaban ini kita cek. Nah, udah, kita biarkan saja seperti ini. Lanjut ke presentasi. Nah, kita bisa tampilkan status progres, kemudian acak urutan pertanyaan. Jadi urutannya tidak sama ya untuk semua siswa. Nah, ini kita tutup, tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Kemudian untuk formulir default dan pertanyaan default dah kita biarkan begitu. Kita bisa klik gambar mata di sebelah atas untuk melihat ya, ngecek seperti apa penampakannya kira-kira kalau siswa kita atau mahasiswa buka. Nah, seperti inilah ya. Kemudian juga untuk pertanyaan ini sudah diacak, tidak seperti urutan kita tulis atau kita input tadi. Kemudian kita bisa kembali ke Google Classroom tadi, kita atur untuk semua siswa. Oke, ini sudah ya, karena kita tugaskan untuk seluruh siswa di kelas ini. Kemudian untuk tenggat waktu, kita kasih batas waktu untuk mengerjakan soal pilihan ganda ini. Nah, kita bisa pilih tanggal dan juga jamnya di bagian ini. Kemudian jika ingin menugaskan langsung saja kita klik tugaskan. Namun jika kita ingin menjadwalkan di hari yang berbeda atau tidak sama dengan waktu sekarang, kita klik tanda panah yang mengarah ke bawah. Setelah itu kita klik jadwalkan. Nah, di sini kita tentukan jadwalkan tugas ini, pastikan tidak merah ya, seperti ini harus kita ganti berarti tanggalnya, jadwalkan sebelum tenggat atau batas akhir. Nah, setelah kita atur, langsung kita klik jadwalkan. Kita tunggu. Nah, ini sudah terjadwalkan ya, kita bisa klik, kemudian buka di bagian base. Nah, kita lihat di sini yang pertanyaan pilihan ganda tadi, ini ada identitas, pertanyaannya di bagian bawah. Oke, sahabat, itulah tadi cara membuat soal pilihan ganda di platform Google Classroom. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.